Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik eh, yaitu Entity Relationship Diagram gitu ya, atau dikenal dengan singkatan ERD gitu. Jadi saat kita ingin membangun database gitu ya, atau basis data gitu ya, terlebih dahulu kita harus merancang bagaimana struktur dari database tadi gitu. Dan langkah awal untuk menyusun eh, model model data gitu ya yang berelasi tadi, kita bisa manfaatkan ini ya, diagram hubungan entitas gitu ya, atau dikenal tadi ERD gitu, Entity Relationship Diagram gitu ya. Disebut diagram karena bentuknya adalah diagram gitu ya, gambar-gambar gitu. Oke, pertama kita akan mengenal terlebih dahulu namanya Entity Relationship ER gitu ya. Jadi ER gitu ya adalah kumpulan dari objek gitu ya, eh, yang dikenal dengan istilah entity gitu ya. Jadi ada sebuah objek gitu ya yang dalam ER itu, dalam basis data ini, dikenal dengan namanya adalah entity gitu ya, atau entitas gitu ya. Dan setiap entitas itu punya hubungan dengan entitas lain gitu, atau punya relasi antar entitas gitu. Jadi IAR adalah kumpulan objek ya, yang terdiri dari entitas gitu ya, objek-objek tertentu, kemudian yang punya hubungan gitu. Nanti kita akan bahas entitas itu apa. Jadi dalam IR itu ada komponen penting yaitu entitas gitu ya, kemudian ada lagi namanya atribut, kemudian ada lagi namanya adalah hubungan atau relasinya. Jadi yang pertama adalah kita bahas adalah tentang entitas gitu atau entity gitu ya. Jadi entitas adalah objek dasar gitu ya, yang mewakili suatu yang nyata eksistensinya. Jadi ada gitu ya. Jadi objek ini atau entitas ini tidak harus adalah individu atau manusia gitu ya. Bisa benda gitu ya, objek gitu ya, objek dasar gitu ya. Kalau kita bicara eh, di perkuliahan gitu ya, ada objek mata kuliah, ada objek dosen, ada objek mahasiswa, ada objek kelas dan sebagainya. Jadi merupakan objek dasar yang mewakili suatu yang nyata gitu. Eksistensinya itu ada gitu ya, tapi tidak harus selalu manusia itu. Dan entitas ini mempunyai sifat gitu ya, atau atribut ya, punya atribut yang melekat pada dirinya gitu ya. Dan umumnya kalau kita ngomong entitas itu biasanya punya sifat yang unik gitu. Misal ada entitas dosen, dia punya sifat-sifat gitu ya, punya nama, punya NIP gitu ya, punya jurusan, punya alamat gitu ya, dan sebagainya. Kalau mahasiswa punya NIM gitu ya, punya jurusan dan sebagainya. Mata kuliah punya kode mata kuliah dan sebagainya ya. Kemudian ada sifat yang unik, umumnya ada sifat yang unik atau bisa dibilang adalah entitas yang kuat gitu ya. Jadi seperti kalau dosen itu punya NIP gitu ya, kalau mahasiswa punya NIM gitu. Jadi ini adalah definisi dari entitas gitu. Jadi entitas merupakan objek dasar yang mewakili sesuatu yang nyata eksistensinya. Kemudian eh, ada istilah sebenarnya himpunan entitas. Kalau entitas tadi adalah merujuk pada objek dasar gitu ya, satu objek dasar gitu ya. Kalau kumpulan entitas itu mempunyai tipe yang sama, itu kita namanya himpunan entitas. Jadi misal kita punya entitas mahasiswa ya, kemudian kita punya kumpulan orang-orang yang menjadi mahasiswa gitu ya. Jadi kalau di kampus itu kan banyak mahasiswa ya, kita bisa katakan itu adalah himpunan entitas mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa itu merujuk pada satu objek yang tunggal gitu ya. Kalau kumpulan kita sebenarnya himpunan gitu ya, himpunan entitas. Kalau satu mata kuliah, kita punya di kampus ada banyak mata kuliah A, B, C, maka itu adalah himpunan entitas mata kuliah. Kita punya kelas gitu ya, kelas kelas satu, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya ya, ruangan satu, ruangan 2, ruangan 3, maka itu adalah himpunan entitas kelas atau ruangan dan sebagainya ya. Jadi ada istilah namanya entitas, ada istilah namanya himpunan entitas. Setiap entitas itu dia punya sifat atau atribut yang melekat pada dirinya. Kalau mahasiswa, di mahasiswa tentu mahasiswa itu punya NIM ya, punya NIM gitu ya. Jadi ini adalah sifat itu ya, sifat unik gitu ya, bahwa setiap mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu berbeda gitu ya. Walaupun mereka dalam satu rumpun gitu ya, mereka adalah mahasiswa, tapi setiap mahasiswa dan mahasiswa yang lain itu mempunyai
identifier yang berbeda gitu, yang unik ya. Kita sebenarnya adalah NIM gitu ya. Kemudian mahasiswa itu juga pasti punya nama, punya alamat, jurusan dan sebagainya. Ya, ya. Kemudian tadi NIM adalah merupakan atribut yang unik dari mahasiswa tadi. Oke. Kemudian kalau kita bicara atribut, ada beberapa jenis atribut gitu ya. eh, Dalam entitas ini gitu ya. Jadi ada yang pertama disebut namanya atribut sederhana dan atribut komposit gitu ya. Jadi atribut sederhana adalah atribut yang tidak bisa dipecah lagi. Ya, kalau komposit kebalikannya. Jadi kalau misal kita punya eh, data seperti ini ya, seperti ini ya misal ya. Jadi ini adalah contoh entitas mahasiswa dari NIM, nama, alamat, dan jurusan. Nah, kalau kita bicara tentang NIM, nama gitu ya, itu tidak bisa dipecah gitu ya. Ya, NIM-nya gitu ya, namanya juga ya sudah gitu ya. Dia merupakan atribut ini ya, atribut sederhana gitu ya. Dia nggak bisa dipecah lagi, gitu. Nah, tapi kalau kita bicara alamat ya, atribut ini sebenarnya kita bisa pecah lagi ya. Kalau kita lihat di sini ada jalan, di sini ada jalan gitu ya, ada jalan, ada nomor gitu ya, ada kotanya gitu ya, karena ada provinsinya. Jadi sebenarnya alamat itu kita bisa bagi jadi 4 gitu ya. Ini adalah atribut jalan gitu ya, atau kolom jalan gitu ya. Kemudian ada nomornya gitu ya, kemudian ada kotanya gitu ya, kemudian ada eh, provinsinya gitu ya. Ya, jadi ini adalah contoh dari atribut yang komposit gitu ya. Artinya dia bisa dipecah lagi gitu ya. Kalau nggak bisa dipecah ya, ya nggak. Kita sebut namanya adalah atribut sederhana. Oke, jadi eh, itu tadi adalah atribut sederhana dan komposit gitu. Dan idealnya adalah kalau kita punya data gitu ya, kita mau membangun basis data gitu ya, punya tabel ya, kita coba pecah atribut-atribut yang komposit itu menjadi lebih sederhana gitu. Sehingga kalau kita pecah tadi, misal ada kota sendiri, ada provinsi sendiri, kita akan dengan mudah melakukan analisis. Saya ingin mengetahui mahasiswa yang dari kota Bandung saja gitu ya. Saya mengetahui mahasiswa yang dari provinsi Jawa Barat saja gitu ya. Seperti halnya kalau teman-teman punya data dalam bentuk Excel gitu. Jadi ada dipecah-pecah gitu ya, sehingga mudah melakukan analisisnya gitu, ya, agregasi datanya. Kemudian jenis atribut yang kedua, yakni dia bisa bernilai atribut itu bisa bernilai tunggal atau banyak ya. Tunggal itu yang satu gitu tadi ya. Jadi nilai nama ya nama saja gitu ya, NIM ya NIM saja gitu ya. Ada atribut yang bernilai banyak. Misal seorang mahasiswa itu bisa jadi punya lebih dari satu hobi. Itu adalah atribut yang banyak gitu ya. Hobi tentu ada hobi olahraga, hobi main game gitu, nonton gitu, yang membaca dan sebagainya gitu ya. Setiap mahasiswa punya hobi yang berbeda-beda dan itu lebih dari satu. Artinya atributnya bernilai banyak. Kemudian ada atribut nul gitu ya, bahwa eh, record gitu ya, atau misal eh, data mahasiswa tadi ada yang nilainya kosong gitu. Misal ada mahasiswa yang nggak punya hobi gitu, nggak suka hobi gitu ya. Jadi datanya kosong, nggak ada hobinya. Atau dia punya alamat tapi datanya nggak ada alamatnya gitu ya. Dia punya apa jurusan tapi jurusannya kosong gitu ya. Jadi datanya nggak ada gitu. Itu namanya atributnya bernilai nol gitu ya. Kemudian ada atribut turunan. Atribut turunan adalah atribut yang didapatkan dari atribut yang lain atau lebih dikenal juga dikenal dengan istilah atribut derivatif gitu ya. Jadi turunan gitu ya. Jadi turunan itu seperti apa? Turunan itu seperti kalau misal mahasiswa itu punya NIM, dari NIM ini kita bisa tahu nih. Misal nih ya. 5 ini adalah menunjukkan fakultas gitu ya. Misal fakultas gitu ya. Fakultas apa nih Mas? Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi gitu misal ya. Jadi ada fakultas di kampus namanya TIK gitu ya. Jurusan satu adalah jurusannya gitu misal ya. Jurusannya ada misal satu adalah informatika gitu ya. Jadi di sini satu adalah informatika ya. Kemudian dua adalah sistem informasi gitu, dan 21 itu di sini adalah angkatan gitu. Mahasiswa itu angkatan 21 dan seterusnya ya. 001 adalah nomornya, nomor urut mahasiswa tadi. Nah, jadi kita bisa membuat misal kolom jurusan atau kolom fakultas atau kolom angkatan berapa gitu ya, atau tahun berapa. Misal misal di satu entitas satu atribut itu dia punya
angka menunjukkan tahun-tahunnya gitu. Misal kayak semacam pegawai gitu. Pegawai itu kita bisa tahu pegawai tadi itu lahir di tahun berapa gitu. Itu ada gitu ya di dosen atau pegawai secara umumnya gitu ya. Seperti PNS dan sebagainya. Nah, jadi atribut-atribut yang diturunkan tadi itu kita kenal dengan namanya adalah atribut turunan. Kemudian uh, ini adalah contoh yang lain ya, entitas yang lain misalnya ini adalah entitas mata kuliah. Jadi misal di mata kuliah itu ada namanya kode MK gitu ya, nama, SKS, semester. Jadi dalam entitas ya idealnya adalah ada atribut yang dia unik gitu ya, yang unik yang membedakan antara satu dengan yang lain. Misal kalau mahasiswa tadi ada NIM, di mata kuliah ada kode MK gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Yang itu membedakan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain ya. Satu satu apa tuh namanya record gitu ya, satu data dan dengan data yang lain di satu entitas yang sama gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan nama bisa jadi kodenya berbeda tapi namanya bisa jadi mirip gitu. Sama seperti mahasiswa bisa jadi namanya sama persis gitu ya. Jurusannya juga sama tapi orang-orang tadi kedua mahasiswa tadi adalah orang yang berbeda karena kita bisa melihat NIM-nya adalah NIM yang berbeda gitu. Itu adalah entitas ya, entitas dan atribut. Kemudian tadi saya sempat angkat bahwa entitas itu ada entitas yang lemah gitu ya. Entitas lemah itu adalah entitas yang keberadaannya sangat bergantung pada keberadaan entitas yang lain gitu. Misal contohnya hobi tadi. Jadi hobi itu merupakan data yang eh, bernilai banyak gitu ya. Sehingga kita bisa pisahkan hobi tadi gitu ya. Nah, jadi sebuah entitas gitu ya. Jadi ada entitas hobi, ada hobi satu, hobi dua gitu ya. Misal hobi itu macam-macam ya, ada hobi bermain gitu ya, hobi membaca, hobi main game, hobi sepak bola dan sebagainya. Banyak sekali kita bisa list hobi tadi. Tapi hobi itu merupakan entitas yang lemah karena keberadaannya bergantung pada entitas yang lain. Misal mahasiswa itu kalau nggak ada mahasiswa, hobi itu tidak punya eksistensi, amalnya tidak bisa digunakan ya. Dia bergantung pada data mahasiswa gitu ya. Jadi kita bisa memisahkan, misal ketika punya atribut yang bernilai banyak gitu ya, salah satunya adalah hobi, kita bisa pisahkan atribut tadi menjadi sebuah entitas yang merupakan entitas lemah karena keberadaannya bergantung pada entitas yang lain ya. Kemudian kalau kita bicara atribut, ada beberapa jenis atribut kunci gitu. Atribut kunci itu adalah atribut penting ya dalam suatu entitas gitu. Misal tadi kita punya NIM gitu ya. NIM itu adalah atribut kunci gitu ya dari satu mahasiswa yang membedakan dengan mahasiswa yang lain. Atau kita bisa katakan adalah key gitu ya, key. Jadi ada beberapa bentuk atribut gitu ya. Jadi yang pertama adalah namanya kandidat key gitu. Kandidat key adalah kunci-kunci yang menjadi kandidat yang membedakan antara satu dengan yang lain ya. Misal tadi ya, kalau mahasiswa itu bisa jadi NIM, bisa jadi nama, pokoknya adalah kolom-kolom gitu ya, atau key yang dia membedakan satu dengan yang lain gitu ya, kandidat key. Jadi ada beberapa kandidat gitu, ya, ada satu, dua, tiga gitu ya, yang bisa menjadikan dia itu unik dengan yang lain. Kandidat yang pertama kita sebenarnya primary key. Jadi kandidat yang pertama adalah primary key. Jadi yang paling membedakan itu sebenarnya primary key. Ya, selanjutnya ada secondary key gitu ya. Jadi misal ada dua gitu ya. Kemudian ada namanya eh, kemudian kemudian ada kemudian ada namanya composite key. Composite key itu komposit seperti tadi ya. Jadi dia sebenarnya adalah key yang dia sebenarnya kita bisa pecah lagi gitu ya. Jadi key misal eh, key gitu ya, atribut yang sebenarnya kita bisa pecah. Misal kalau name tadi itu kita bisa pecah-pecah gitu ya menjadi atribut yang lain gitu ya. Atau misal kalau kita punya key tertentu itu misal jalan dan nomor gitu ya. Sebenarnya itu merupakan gabungan dari key jalan gitu ya, atribut kunci jalan dan atribut kunci nomor gitu ya. Ini ada foreign key. Foreign key adalah primary key dari tabel yang lain. Jadi kalau kita ingin menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lain ya, ya maka kita membutuhkan foreign key gitu ya atau primary key dari tabel yang lain sehingga bisa dianggap mempunyai hubungan gitu ya. Nanti kita akan bahas tentang foreign key dalam ini ya, dalam dalam relasi gitu ya. Kita masih membahas di entitasnya. Kemudian ada surrogate key. Surrogate key itu adalah primary key yang sebenarnya key-nya tadi nggak punya hubungan dengan eh,
dengan ini gitu ya, dengan kontennya, konteksnya gitu ya. Jadi misal datanya data mahasiswa gitu ya. Maka surrogate key itu biasanya adalah data menurut data indeks gitu ya. Jadi kalau saya punya 100 mahasiswa adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nomornya tadi itu nggak ada hubungan dengan entitas mahasiswa gitu. Tapi kita bisa katakan itu adalah key gitu atau primary key sebenarnya ya. Jadi surrogate key adalah primary key sebenarnya dia nggak punya hubungan dengan entitas tadi, tapi dia membedakan gitu ya, hanya membedakannya berdasarkan ID gitu pada umumnya. Kemudian kita akan bahas selanjutnya yang kedua adalah relasi. Jadi kalau IR tadi secara kepanjangan adalah entity relationship. Jadi ada hubungan antar entitas gitu ya. Nah, kita sudah bicara tentang entitasnya. Selanjutnya kita akan bicara tentang relasinya ya. Jadi kalau relasinya ini eh, kita bisa eh, menghubungkan gitu ya satu entitas dengan entitas yang lain. Misal kalau di perkuliahan ada entitas mahasiswa dengan mata kuliah gitu ya. Jadi tentu ada hubungannya ya entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah gitu ya. Hubungannya apa? Hubungannya mahasiswa itu mengambil mata kuliah gitu ya. Misal mahasiswa dengan NIM 512101 yang tadi ya, siapa ya Tono atau siapa tadi itu mengambil mata kuliah tertentu gitu ya, misal mata kuliah struktur data. Ya, ini adalah hubungan gitu ya antar satu entitas dengan entitas yang lain. Bisa satu entitas bisa punya banyak hubungan dengan entitas yang lain. Ini kalau kita gambarkan akan seperti ini. Jadi kalau kita bicara ini sebenarnya kita masuk ke sudah ke diagramnya gitu ya, diagram IR-nya gitu atau IRD-nya tadi, Entity Relationship Diagram gitu. Jadi ada dua entitas namanya mahasiswa dan mata kuliah. Umumnya saat kita ingin membuat entitas itu bentuknya adalah persegi panjang gitu ya. Ya, nanti ada namanya bisa di atas, bisa di atasnya, bisa di dalamnya gitu ya. Kemudian punya relasi gitu ya, bahwa mahasiswa itu mengambil mata kuliah. Jadi ada hubungan antar dua entitas ya. Misalnya nanti di sini ada dosen gitu ya, apa tuh namanya entitas dosen-dosen dengan mata kuliah bahwa dosen itu mengampu mata kuliah ya. Ada hubungan antara dosen dan mata kuliah, hubungannya adalah mengampu gitu ya. Ya. Jadi tidak perlu menuliskan hubungan dosen ke mahasiswa karena kalau kita menuliskan dosen ke mata kuliah maka sudah terhubung bahwa mahasiswa mengambil mata kuliah yang diajar oleh dosen gitu ya. Jadi sudah terbentuk relasinya. Ya, jadi nanti bisa juga seperti ini gitu ya. eh Bisa juga seperti ini. Eh, Nih, misal di sini saya punya dosen gitu ya, dosen. Ya, ada hubungan dengan mata kuliah. Hubungannya adalah ini ya, mengampu gitu ya, mengampu. Ya, biasanya hubungan itu tentunya adalah kata kerja verb gitu ya. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah tadi diampu oleh dosen tertentu gitu. Jadi ada hubungan antara entitas mahasiswa, mata kuliah dan dosen. Oke, mungkin semoga bisa dipahamin ya bentuk relasi itu seperti apa ya. Oke, selanjutnya eh, dalam relasi itu ada istilah namanya kardinalitas. Jadi kardinalitas adalah relasi yang menunjukkan jumlah maksimum atau minimum objek mempunyai relasi dengan objek lainnya. Jadi kalau kita punya entitas gitu ya, yang punya hubungan dengan entitas yang lain itu nanti kita bisa melihat eh, hubungannya itu seberapa banyak gitu ya, maksimum dan minimumnya gitu ya. Kita coba lihat di lebih lanjut ya. Jadi ada 4 tipe gitu ya. Ada namanya one to one atau satu ke satu gitu ya. Namanya one to many gitu ya. Ada namanya many to one gitu. Ada namanya many to many. Gitu ya. Ini adalah hubungan satu entitas dengan entitas yang lain. Ya, misalnya saya punya eh, hubungan antara negara gitu ya. Saya punya tabel negara. Ya, saya punya tabel. Kita punya tabel negara gitu ya. Country gitu ya. Country. Ya, tabel negara dengan kota gitu ya, dengan city gitu ya. Jadi ini adalah entitas gitu ya, entitas. Jadi country, misal countrynya Indonesia, Malaysia, dan sebagainya. City macam-macam, ada city Jakarta gitu ya, Bandung dan sebagainya. Tentu punya punya ini ya, punya 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 atribut. Misal city itu punya kode gitu ya, kode kotanya itu apa gitu ya, kemudian nama kotanya gitu ya, dan seterusnya.
Nah, hubungannya kalau kita mempunyai dua entitas ini dan ingin dan misal country ini punya hubungan gitu ya, punya relasi. Misal relasinya adalah punya ibu kota gitu ya. Punya ibu kota gitu ya. Misal relasinya adalah punya ibu kota gitu ya. Jadi country itu punya ibu kota, kota apa gitu namanya. Ya. Jadi kita membuat relasi antar entitas ini. Kita bisa menggunakan tipe yang one to one. One to one. One to one maksudnya di sini adalah satu negara, ya, satu negara pasti punya satu ibu kota, gitu ya. Ya. Dan satu kota pasti merupakan ibu kota dari satu negara, satu negara. Jadi kalau kita misalnya Indonesia gitu. Indonesia hanya punya satu ibu kota, Jakarta gitu ya. Dan Jakarta hanya dimiliki oleh satu negara gitu ya sebagai ibu kota gitu ya, yaitu Indonesia gitu. Jadi Jakarta nggak bisa itu merangkap miliknya Malaysia, miliknya Singapura, nggak. Dia hanya satu miliknya adalah Indonesia. Ini adalah country gitu ya, country sama city gitu ya. Atau misal di sini ada entitas presiden gitu ya, presiden gitu ya, person atau misal presiden gitu ya. Presiden ini punya hubungan dengan country, misal hubungannya adalah mengepalai, mengepalai. Jadi mengepalai gitu ya. Sorry tulisannya agak jelek ya. Jadi hubungannya adalah satu ke satu gitu ya. Jadi satu presiden ya pasti hanya mengepalai satu negara gitu ya. Dan satu negara hanya hanya di apa tuh namanya hanya dikepalai oleh satu presiden gitu ya. Jadi misal kalau sekarang presiden kita eh, Pak Jokowi gitu ya, ya beliau hanya mengepalai Indonesia saja gitu ya, dan Indonesia hanya dikepalai oleh satu orang gitu ya. Jadi seperti itu cara membacanya. Jadi adalah hubungan antar satu entitas dengan entitas lain one to one. Kalau one to many artinya adalah satu entitas punya satu atau banyak hubungan dengan entitas yang lain. Misal di country gitu ya, country ya, misal country ini ini ya, kita punya hubungan antara country sama city gitu ya. Hubungannya adalah mempunyai gitu ya, mempunyai gitu ya, secara umum mempunyai gitu ya. Jadi satu negara itu pasti punya satu kota atau banyak gitu ya, atau banyak kota. Jadi hubungannya adalah one to many ya. Satu country itu punya banyak kota ya, satu atau banyak kota gitu ya. Dan satu kota hanya dimiliki oleh satu negara gitu ya. Satu negara. Jadi misal Indonesia itu punya banyak kota, Jakarta, Bandung, sebagainya gitu ya. Ini adalah one to many. Jadi, contohnya adalah itu adalah one to many. Ya. Kalau many to one kebalikannya, ya. Sorry. Eh, satu negara, satu negara punya banyak kota gitu atau punya banyak provinsi, apa namanya provinsi, one to many gitu ya. Nah, banyak kota ya itu dimiliki oleh satu negara itu many to one. Jadi one to many sama many to one itu kebalikannya gitu ya. Atau misal ini contoh nih. eh Misal nih kita punya sistem apa jual beli online nih, misal e-commerce gitu ya. Ada ada pembeli nih, ada buyer gitu ya. Ada buyer sama ada transaksi di sini. Transaksi gitu ya. Transaksi gitu ya. Bahwa satu pembeli gitu ya bisa melakukan satu transaksi atau banyak gitu ya. One to many. Ya, tetapi satu transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu buyer gitu ya. Gitu. Gitu ya. Jadi itu one to many gitu ya. Atau kebalikannya dalam many to one nanti. Kemudian many to many. Many to many itu artinya hubungannya bisa banyak gitu. Misal mahasiswa dan mata kuliah gitu ya. Saya punya mahasiswa MHS gitu ya, sama MK gitu ya di sini. Ya. Misal mahasiswa ini macam-macam, ada Tono, gitu, ada Andi, ada Joko gitu ya. Kemudian mata kuliah macam-macam, misal ada Alpro gitu ya, Alpro programan, ada Basdat dan sebagainya ya. Jadi ini adalah himpunan entitas mahasiswa ya, Tono, Andi ya, karena ada objek-objek yang dalam satu rumpun gitu ya. Alpro Basdat adalah himpunan mata kuliah gitu ya, himpunan entitas mata kuliah ya, karena merupakan
ini ya, objek-objek yang punya kemiripan, yaitu adalah mata kuliah gitu ya. Jadi kalau di perkuliahan itu, kalau kuliah itu kan Tono bisa ngambil satu mata kuliah atau banyak gitu ya. Ya, begitu juga sebaliknya, satu mata kuliah, ya misal nih Tono bisa mengambil mata kuliah Alpro, Basda gitu ya. Jadi bisa seperti ini gitu ya. Nah, sebaliknya gitu ya, satu mata kuliah itu, misal Alpro itu bukan cuma bisa diambil Tono aja, ya Alpro itu bisa diambil Andi, bisa diambil Joko gitu ya. Jadi mahasiswa bisa mengambil satu atau banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa diambil satu mahasiswa atau banyak gitu ya. Jadi artinya mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, satu mata kuliah bisa diambil banyak banyak mahasiswa gitu ya. Karena Alpro itu, yang ambil mata kuliah Alpro itu nggak cuma satu orang gitu, tapi bisa banyak orang. Dan satu orang, satu mahasiswa itu nggak cuma bisa sekedar ngambil satu mata kuliah, tapi bisa banyak. Jadi konsepnya sebenarnya many to many gitu ya. Banyak. Ya, kalau kita ngomong many to many, biasanya akan melahirkan tabel baru gitu. Oke, itu mungkin ya. Jadi itu adalah beberapa tipe kardinalitas gitu yang teman-teman ketika membangun diagram IR tadi ya, itu harus memperlihatkan hubungannya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau kita bicara IR gitu ya, kita harus memahami notasinya. Bentuknya gimana sih gitu ya. Karena tadi bentuknya diagram ya. Jadi kita sudah sempat coba beberapa seperti entitas ya. Entitas seperti ini, kotak seperti ini. Kemudian kalau entitasnya itu lemah, maka double kotak seperti ini, double persegi panjang. Ya, seperti ini. Kemudian relasi seperti ini ya. Ya, jadi bentuknya relasi, nanti ada garis yang menghubungkan satu entitas dengan entitas yang lain, yang tengahnya ada bentuk relasinya ini. Kemudian ada atribut gitu ya. Atribut ini bentuknya oval. Jadi dia yang melekat, misal entitas mahasiswa, dia punya atribut apa gitu ya. Atributnya adalah NIM gitu ya. Kemudian ada nama gitu ya. Jadi kita bisa bikin lagi gitu ya, nama gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian ada atribut kunci. Atribut kunci adalah atribut ini ya, unik gitu ya, membedakan satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain ya. Jadi bentuknya ada garis underscore-nya, ini ya, underline-nya, underscore, underline-nya ya. Jadi kalau NIM, kalau kita bikinnya seperti ini, ada garis bawah, artinya adalah NIM merupakan atribut kunci gitu ya, atribut primary key gitu ya. Tadi ada lagi namanya atribut derivatif gitu ya. Jadi atribut turunannya bisa kita buat titik-titik gitu ya. Dan ada beberapa bentuk yang lain, tapi umumnya adalah entitas, relasi, atribut itu ya. Atribut kunci itu yang paling banyak mungkin akan dilihat, dan bentuk dari kardinalitas tadi gitu ya, yang sebelumnya kita bahas. Nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa sih kalau saat kita membuat diagramnya gitu. Ini adalah contoh gitu ya, contoh eh, suatu pegawai, seorang pegawai gitu ya, seorang karyawan gitu ya. Ya, bagaimana karyawan tadi, entitas karyawan tadi ditulis, digambarkan dalam diagram itu seperti ini. Jadi ada kotak gitu ya, ada nama karyawan. Ya, kemudian hubungannya misal bekerja gitu, bekerja pada suatu perusahaan gitu ya, atau bekerja pada orang dan sebagainya ya. Punya hubungan adalah bekerja seperti ini. Kemudian karyawan ini dia punya atribut gitu ya. Jadi misal adalah ID-nya gitu ya. Setiap karyawan pasti punya ID yang berbeda gitu ya. Maka ada garis bawahnya, garis underline seperti ini ya. Ada identifier gitu ya, ada primary key-nya. Kemudian ada pendukungnya, atribut pendukungnya ya. Cukup sekedar oval saja. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana menggambarkan kardinalitas gitu ya, kardinalitas gitu ya. Nah, ada dua versi gitu ya, model IRD gitu ya, yang sebenarnya dua ini itu yang membedakan lebih ke sisi kardinalitas tadi gitu yang belum kita bahas. Jadi yang pertama adalah Peter Chen, sama adalah James Martin gitu ya. Jadi perbedaannya pada relasinya, ya, pada peduli bentuk penggambaran kardinalitasnya yang sebelumnya kita belum bahas. Ya, jadi kalau versi Peter Chen itu dia lebih simpel ya. Jadi ya ada hubungan antara one to many atau many to many gitu ya. Many to many di sini adalah NM gitu ya bentuknya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Eh, seperti ini ya. Jadi kalau kita misal ingin menghubungkan antara satu tes dengan tes yang lain, tadi misal adalah country gitu ya tadi ya. Kita kasih contoh. Ini adalah city gitu ya. Hubungannya adalah mengepalai gitu ya.
bukan mempelai ya, ibu kota ya, punya ibu kota ya, punya ibu kota ya. Maka kita bisa tuliskan satu di sini ya. Satu country hanya punya satu ibu kota, satu punya ibu kota satu kota gitu ya. Dan sebaliknya satu kota hanya dimiliki atau sebagai ibu kota satu ibu kota di country gitu ya, satu satu gitu ya. Ya, satu record pada entitas A, misalnya ini ya, satu negara gitu ya, misal Indonesia hanya punya hubungan terhadap satu record di entitas B. Misal Jakarta, Jakarta hanya punya ibu kota, Indonesia hanya punya ibu kota Jakarta dan Jakarta hanya dimiliki oleh atau sebagai ibu kota dari Indonesia, gitu aja gitu ya. Tentu country itu kan rekornya banyak, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura dan sebagainya ya, ada Jepang gitu ya dan sebagainya. Ya, kota juga macam-macam, ada Jakarta, Bangkok dan sebagainya, panjang gitu ya. Artinya satu record di sini ya hanya punya satu hubungan di sini. Ya, begitu dan sebaliknya ya. Misal Jakarta, ya, Jakarta ini tadi ya, ID tadi ya hanya punya hubungan dengan eh, Indonesia tadi punya hubungan dengan Jakarta gitu. Ini versi Peter Chen gitu ya, satu-satu gitu ya. Kemudian ini contohnya misal one to many gitu ya, satu n gitu ya. Kalau many to many n mn gitu ya, seperti ini ya. Kemudian ada versi James Martin gitu ya. Ini yang lebih detail gitu ya. Teman-teman bisa melihat eh, kalau tadi bentuknya angka, kalau ini bentuknya simbol gitu ya, seperti ini. Kalau garis gitu ya, garis set gitu ya, satu garis gitu ya, atau multi garis seperti ini adalah exactly one gitu ya. Jadi kalau kita ingin membuat hubungan antara tadi ya city dan apa itu country gitu ya, ini country, saya warna merah aja ya. Ini country gitu ya, ini country punya hubungan dengan city, ini country gitu ya, punya hubungannya adalah ibu kota tadi itu ya. Maka hubungannya adalah seperti ini. Nah, seperti ini, garis seperti ini. Simbol gitu ya, adalah one to one gitu ya. Ya, kalau zero or one itu seperti ini ya, zero or one. Jadi misal saya punya entitas eh sama ya, misal country sama city, walaupun ini sebenarnya bukan contoh yang bagus gitu ya. Jadi nol satu. Jadi satu country itu bisa punya ibu kota, bisa tidak punya ibu kota atau bisa punya satu ibu kota ya. Tapi case-nya ya semua country itu pasti punya satu kota gitu ya, satu ibu kota gitu ya. Ya, tapi dia memberikan apa tuh namanya? Bisa jadi misal nih, mungkin case yang cocok adalah misal buyer dan transaksi misal nih. Buyer dan misal transaksi tadi ya, transaksi gitu ya. Atau produk gitu boleh ya. Atau ini misal produk gitu ya, produk. Ya, hubungannya adalah membeli gitu ya. Satu buyer gitu ya, satu buyer atau satu customer mungkin ya, satu customer itu bisa jadi nggak beli produk gitu ya, bisa jadi nggak beli produk. Ya, kalau relasinya adalah seperti ini, 01 seperti ini, ya, 01 seperti ini ya, maka buyer itu bisa jadi nggak beli produk. Ya, ada kan ya, apa, misal user yang nggak beli produk, misal kita hanya misal login di Tokopedia gitu, tanpa kita nggak pernah melakukan pembelian gitu ya, atau dia pasti beli ataupun kalau beli bisa satu gitu ya. Nah, ini kita bisa gabungkan dengan misal yang ini dan ini gitu ya, more than one gitu ya. Jadi eh, seperti ini gitu ya. Zero, one or more gitu ya. Artinya seorang customer itu bisa beli produk satu gitu ya, atau bisa beli banyak, atau nggak pernah beli sama sekali juga boleh-boleh saja gitu ya. Oke ya, jadi hubungannya adalah ini ya. Jadi ada nol, ada satu, ada seperti bercabang gini, artinya many. Gitu. Oke, ini contoh misal nih ada hubungan antara one, oh ini ya one, two, one or many gitu ya. Jadi A itu bisa jadi punya satu hubungan ke B atau banyak ya, tapi B hanya punya satu hubungan ke A gitu ya. Jadi satu record pada entitas A ini tadi pasti punya hubungan terhadap satu atau lebih gitu ya. Satu atau lebih. Misal mahasiswa dengan mata kuliah. Misal satu mahasiswa itu harus mengambil satu mata kuliah atau lebih gitu ya. Nggak boleh mahasiswa itu nggak ngambil gitu ya. Nah, misal seperti itu ya.
Nah, kalau ini one ke to zero atau many gitu ya. Satu record pada entitas A bisa nggak punya hubungan sama sekali gitu ya. Seperti tadi gitu ya. Customer itu bisa jadi dia nggak pernah beli sama sekali atau bisa beli banyak gitu ya. Maksudnya bisa melakukan transaksi banyak, pembelian banyak gitu ya. Boleh gitu ya. Jadi ini adalah contoh gitu ya. Bagaimana membuat diagram gitu ya di IR tadi gitu ya. Jadi dengan ini kita bisa mendesain terlebih dahulu bagaimana basis data yang ingin kita kembangkan. Entitasnya apa, hubungannya bagaimana, dan bagaimana antar satu entitas dengan entitas lain itu kardinalitasnya seperti apa. Misal ini ada studi kasus nih. Misal kita ingin bikin sistem perkuliahan gitu ya. Di kampus itu tentu ada entitas mahasiswa dan mata kuliah ya, ada pasti ya ini ya. Kemudian kedua entitas ini punya hubungan gitu ya. Yang kita sebut namanya adalah belajar gitu ya. Jadi punya hubungan belajar gitu ya. Jadi mahasiswa belajar atau mengambil mata kuliah gitu ya. Nah, hubungannya adalah setiap mahasiswa bisa ngambil lebih dari satu mata kuliah. Ya, mahasiswa misal Tono itu bisa ngambil mata kuliah Alpro, Basdat, gitu ya, struktur data dan sebagainya gitu ya. Dan setiap mata kuliah atau satu mata kuliah bisa diambil lebih dari satu mahasiswa. Artinya Alpro tadi itu nggak cuma diambil Tono, bisa diambil Ande, bisa diambil Dini, bisa ambil Roni dan sebagainya ya. Yang Basdat bisa diambil A, B, C dan sebagainya. Jadi ada hubungan many to many di sini. Nah, dari studi kasus ini ya, jadi mendesain IR itu adalah sesuai dengan kebutuhan sistemnya itu sebenarnya yang maunya gimana gitu ya. Sebenarnya mau gimana. Nah, ini ada kita definisikan terlebih dahulu ada entitasnya, hubungannya bagaimana dan bagaimana bentuk kardinalitasnya gitu ya. Karena memang ya boleh aja gitu ya mahasiswa harus ngambil atau boleh ngambil lebih dari satu mata kuliah. Dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, akhirnya kita akan coba bikin diagramnya gitu ya, IRD-nya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini nanti. Jadi di sini ada entitas mahasiswa gitu ya. Di sini ada entitas mahasiswa. Di sini ada entitas mata kuliah gitu ya. Di mana ya entitas tadi bentuknya adalah persegi panjang seperti ini ya. Ya, kemudian dia punya atributnya bentuknya oval gitu ya, yang punya hubungan dengan entitasnya. Jadi ada atribut dia adalah NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Gitu ya. Mata kuliah, di sini ada kolom mata kuliah, nama mata kuliah, SKS dan semesternya. Di mahasiswa ini tadi dia punya uh, identifier gitu ya, dia punya atribut kunci gitu ya, yang yang kita namanya NIM gitu ya, ini nama primary key-nya gitu ya. Ya, kalau nama mahasiswa bisa nggak? Misal dia sebagai secondary key gitu ya. Eh, Mungkin akan kurang cocok ya karena bisa jadi banyak mahasiswa itu yang namanya bisa sama gitu ya. Jadi kita di sini hanya mendapatkan kandidat key-nya mungkin cuma primary key ini saja mungkin ya. Jadi mungkin lebih cocok gitu ya karena dia bisa membedakan satu entitas dengan entitas yang lain. Ini kalau di mata kuliah di sini ada ini mungkin ya, ini belum dikasih Aris ya. Kalau di mata kuliah ini punya hubungan relasinya adalah belajar gitu ya. Saat kita bangun relasi gitu ya dan hubungannya adalah many to many, N ke N gitu ya, N ke N gitu ya. Jadi kalau pakai Peter Chen tadi ya, kalau pakai Martin tadi gini ya, nah kayak gini. Ada garisnya begini nih ya, one gini ya, one ini ya, bahwa satu mahasiswa itu harus mengambil satu mata kuliah atau lebih gitu ya, dan satu mata kuliah itu harus diambil satu mahasiswa atau lebih gitu ya. Jadi kalau nggak ada yang ngambil, ya nggak ada mata kuliah tadi gitu ya, nggak ada kelasnya gitu ya. Saya seperti itu. Kalau kita hubungannya dalam manajemen ini, maka relasi ini akan menjadi tabel baru. Jadi akan ada tabel yang bentuknya seperti ini. Ya, yang isinya yang pertama adalah ada NIM-nya gitu ya, ada ID dari primary key dari mahasiswa di sini, dan ada primary key dari mata kuliah gitu ya. Ini kodenya gitu ya, kodenya. Nah, ini tadi ini sama ini. Yang ini kita sebenarnya adalah foreign key gitu ya. Jadi nanti ada tabel belajar gitu ya, yang dia punya foreign key dari mahasiswa dan mata kuliah atau primary key dari masing-masing tadi gitu ya. Jadi ada primary key yang masuk ke tabel yang lain gitu ya, sehingga ada hubungan di sana. Nah, kita bisa menambahkan atribut dalam entitas tadi gitu. Misal nilai gitu ya. Tentu dalam belajar itu ada nilainya gitu ya.
Sehingga tahu nanti misal mahasiswa dengan NIM, misalnya berapa nih, 512101 pada mata kuliah, misal mata kuliahnya kodenya adalah A02 gitu ya. Misal A02 adalah Alpro gitu ya. Mahasiswa 512101 misal Tono, nilainya nih misal nilainya adalah 70 kayak gitu ya. Kita bisa bisa ini ya, bisa buat yang lebih banyak, misal ada UTS, kuis dan sebagainya ya. Seperti itu. Nanti ada mahasiswa 002 gitu ya di mata kuliah yang sama, 02 nilainya 80. Jadi kalau di satu kelas, satu mata kuliah tadi ada 100 mata mahasiswa, maka nanti akan ada 100 mahasiswa di sini dengan mata kuliah yang sama, dengan nilai yang sesuai dengan masing-masing tadi. Ya, jadi itu ya. Jadi ya, itu mungkin kita belajar bagaimana membuat diagram IR gitu ya. Jadi sebelum membangun basis data gitu, idealnya kita bisa merancang gitu ya. Kita membutuhkan entitas apa saja, relasinya bagaimana, kardinalitasnya bagaimana gitu ya. Sehingga kita bisa memodelkan eh, memodelkan sistem yang ada di lingkungan kita secara nyata gitu menjadi bentuk basis data gitu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bisa difahamin. Eh, Nanti kita akan sambung di topik yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.